Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Dewi Siluman, gusar luar biasa. Bagaimana tidak, di saat dia akan menghabisi 10 jari kematian, tiba-tiba muncul 2 orang yang tertawa gelak-gelak sambil melompat-lompat macam anak kecil. Siapakah 2 orang itu? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Hei, manusia-manusia keblinger. Nama besarmu memang pernah ku dengar. Setahuku, kalian berjumlah 3 orang. Mana kamratmu yang satu lagi? Biar aku sekaligus dengan lekas mengirim kalian menghadap penunggu neraka. Hahaha. 2 manusia aneh itu jingkrak-jingkrakan lagi dan tertawa gelak-gelak hingga mata mereka menjadi berair. Yang satu tiba-tiba hentikan tertawanya dan menepuk bahu kawannya lalu berkata, Baju Gombrong, diamlah. Apa kau tidak dengar? Si jelita itu tanyakan kawan kita yang satu lagi. Hahaha, kata manusia aneh yang dipanggilkan Baju Gombrong itu. Sini, biar aku panggilkan dia, Dewi Siluman. Kau tunggulah sebentar. Kamratku yang kau tanyakan itu ada, membawa oleh-oleh untukmu. Habis berkata begitu, Baju Gombrong keluarkan suara bersiul. Maka dari pintu yang terpentang lebar itu, masuklah seorang aneh yang berpakaian cabik-cabik. Yang mengejutkan Dewi Siluman serta anak-anak buahnya ialah ketika menyaksikan bagaimana pada bahunya manusia ini membawa 2 orang anak buahnya yang saat itu tidak bernyawa lagi, karena leher mereka terkulai patah akibat dipelintir kepalanya. Manusia aneh yang ketiga ini tertawa gelak-gelak sewaktu melihat Dewi Siluman. Hai Dewi Siluman, rupanya kau begitu tidak sabar tanyakan aku. Ini aku datang dan bawa oleh-oleh buatmu. Serentak dengan itu, manusia ini gerakan tubuhnya dengan perlahan dan tahu-tahu 2 orang anak buah Dewi Siluman yang berada di bahunya berpelantingan ke kiri kanan, menghantam dinding dan mental kembali, jatuh tepat di hadapan Dewi Siluman. Jelas terdengar suara geraham-geraham Dewi Siluman bergemelatukan karena amarah yang amat sangat. Dewi cantik, kata Baju Rombeng. Menyesal sekali kami terpaksa lepaskan tangan jahat pada 2 orang anak buahmu. Kami tengah keluyuran di kaki bukit sana. Tahu-tahu mereka menyerang. Kawan-kawan, bukankah begitu ceritanya? Ketiga manusia aneh itu kemudian tertawa gelak-gelak ramai sekali, dan tak lupa mereka dalam tertawa itu melonjak-lonjak seperti tadi. 2 anak buahmu itu tak inginkan nyawa kami, padahal mereka cukup pantas untuk jadi. Hahaha. Si Baju Rombeng tak teruskan lagi ucapannya, karena saat itu kembali dia tertawa lagi. Dan sewaktu kami sampai di sini, nyatanya kejahatanmu tiada beda dengan kami. Si Baju Rombeng memandang pada sosok tubuh 10 jari kematian yang menggeletak pingsan, lalu geleng-gelengkan kepala. Wis, tamparan yang hebat, katanya. 2 orang anak buah Dewi Siluman yang ada di ruangan itu mula-mula terkesiap saksikan 2 kawan mereka yang dilemparkan tanpa nyawa, tapi kini tak dapat lagi menahan kemarahan mereka dan melompat ke muka.
Dewi, izinkan kami merampas nyawa anjing buruk ini. Tangkap mereka hidup-hidup. Sebelum mampus, mereka mesti disiksa dulu, teriak Dewi Siluman. Maka 2 orang gadis baju biru itu segera menyerbu ke muka. 3 manusia yang diserang anehnya melihat serangan ini malah tertawa gelak-gelak dan jingkrak-jingkrakan. Dan lebih aneh lagi, begitu mereka gerakkan tangan kiri mereka, maka tegang kakulah kedua anak buah Dewi Siluman itu. Ternyata ketiganya telah lepaskan totokan jarak jauh yang lihai luar biasa, dan ini membuat sang Dewi terkejut bukan main. Melihat kelihayan 3 manusia ini, Dewi Siluman tidak mau bertindak sembrono. Jika 2 orang anak buahnya sanggup ditamatkan riwayat mereka, dan 2 orang lagi dibuat tak berdaya di muka hidungnya, maka 3 manusia itu sudah tentu mengadakan ilmu yang tinggi sekali. Siapakah ketiga manusia itu? Orang yang masuk pertama ke dalam ruangan putih itu ialah seorang yang bermata besar, juling, berbadan katai. Bajunya sangat besar, hingga kegombrangan di badannya yang pendek kecil itu. Karena pakaiannya yang gombrong inilah, maka di dunia persilatan ia dikenal dengan julukan baju gombrong. Yang kedua, juga bertubuh kecil pendek. Kepalanya botak penuh gutis yang baunya busuk. Pakaiannya penuh tambal-tambalan. Karena itulah di dunia persilatan ia dikenal dengan gelar baju tambalan. Manusia aneh ketiga yang masuk paling akhir dengan membawa mayat 2 orang anak buah Dewi Siluman juga berbadan katai. Rambutnya yang hitam berkilat-kilat dikuncir ke atas. Karena seumur hidupnya dia selalu mengenakan pakaian robek-robek dan cabik tak karuan, maka di rimba persilatan dia dikenal dengan julukan baju rombeng. Sejak 5 tahun yang lalu, ketiga manusia ini telah bergabung dalam satu kelompok. Karena kesemua mereka mempunyai penyakit kurang ingatan alias gila, maka kelompok mereka itu dinamakan 3 aneh gila. Meski mereka gila, namun hati mereka polos, jujur, dan suka berbuat baik di mana-mana. Ketiganya pernah melabrak beberapa tokoh-tokoh silat golongan hitam. Dengan sendirinya dimusuhi oleh golongan hitam. Beberapa tokoh silat dan satu perguruan silat golongan hitam pernah coba membuat perhitungan dengan mereka. Namun, 3 aneh gila menyapu lawan-lawan mereka itu. 1 bulan yang lewat, dalam petualangan mereka, ketiganya telah mendengar tentang keganasan Dewi Siluman di Pulau Madura. Sebagai 3 tokoh silat yang tak suka melihat kejahatan dan kekejaman, maka 3 aneh gila segera berangkat ke Pulau Madura. Dalam mencari-cari di mana letak sarangnya Dewi Siluman, 2 orang anak buah Siluman memergoki mereka. 3 aneh gila mulanya menegur dengan baik-baik dan menanyakan di mana letak tempat Dewi Siluman pada kedua gadis itu. Anak-anak buah Dewi Siluman tentu saja merasa curiga. Tanpa banyak cerita, keduanya segera menyerang 3 aneh gila dengan jurus-jurus yang mematikan. Ketiga manusia aneh itu jadi penasaran sekali. Setelah bertumpur 8 jurus, maka 2 orang anak buah Dewi Siluman berhasil mereka tangkap hidup-hidup. Namun, salah seorang dari mereka, yaitu baju rombeng, merasa kasihan dan atas perintahnya, kedua gadis itu dilepaskan kembali. Tapi apa lacur, begitu dilepas, segera 2 orang anak buah Dewi Siluman ini menyerang lagi dengan lebih ganas. Maka 3 aneh gila kali ini tak memberi hati lagi. Dalam 4 jurus saja, maka kedua orang anak buah Dewi Siluman terpaksa pasrahkan jiwa kepada mereka. Dengan muka membesi menahan kegeraman, Dewi Siluman memandang ketiga manusia katai di depannya, lalu buka mulut. Ucapannya setengah mendesis. Dengan datang kemari dan pembunuhan atas kedua orang anak buahku, berarti kalian telah menentukan kematian sendiri, 3 aneh gila. 3 aneh gila kembali tertawa gelak-gelak. Tidak lupa pula mereka berloncat-loncatan. Hahaha. Namun demikian, melanjutkan Dewi Siluman, masih ada keampunan bagi kalian jika kalian bersedia menjadi pembantu-pembantuku dan ikut segala perintah. Menyauti baju gombrong. Kedatangan kami ke sini
justru untuk meminta kau menjadi pembantu kami bertiga. Dan Baju Gombrong bersama dua kawannya kemudian tertawa kembali. Hahaha. Dengan menekan kemarahannya, Dewi Siluman bertanya, "Apa maksud kalian sebenarnya?" "Masa kau tidak tahu?" jawab Baju Rombeng. "Kau cocok sekali untuk menjadi utusan kami ke neraka. Dan sekalian, tolong menyampaikan salam kami bertiga pada setan-setan neraka." Menimpali Baju Tambalan. Tiga anak gila lalu tertawa lagi. Hahaha. Dewi Siluman menggerendeng. Akankah saling sindir ini akan berlanjut dengan saling serang? Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.